Kicau mania sesuai harapan dan banyak yang berhasil. Dan ini pertanyaan dari teman kita pelanggan khusus yang sudah bergabung di channel kami. Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Kembali di video ini kami akan menjawab pertanyaan dari Sobat Kicau. Pertanyaan ini pernah muncul beberapa hari yang lalu, tetapi belum sempat kita jawab ya. Jadi ada pertanyaan dari teman kita, Om, bagaimana cara menaikkan birahi untuk betina pastol? Pola makannya seperti apa? Nah, sebenarnya di channel 1 kami sudah lengkap. Kalian bisa cek di playlist tentang video penjodohan ya. Nah, di sana itu ada video penjodohan betina pastol dan pola makan yang kita pakai. Kalau kalian ingin mengikuti cara kami, yang pertama itu kita siapkan kroto. Terus yang kedua, kroto itu bisa kita aduk dengan tulang sotong sebagai asupan kalsium. Nah, untuk asupan kalsium lainnya bisa kita dapatkan dari cangkang telur ayam yang kita remukkan. Kita taburkan ke lantai atau ke pasir. Kemudian yang ketiga kita bisa pakai di sana adalah jangkrik yang membawa asupan. Jangkrik yang membawa asupan ini artinya jangkrik tersebut sengaja kita berikan makanan seperti vitamin X stimulan yang kita pakai untuk makanan jangkrik. Nah, kemudian apabila penjodohan ini sudah sukses dan berhasil, terlihat akur, kita tidak perlu memakai cacing. Karena cacing itu sifatnya bisa menaikkan birahi. Akibatnya dia bisa kejar-kejaran. Nah, sebenarnya penjodohan betina pastol ini bisa kita lakukan apabila mereka sama-sama siap, baik betina maupun jantan. Caranya kita tempel terus di dalam satu kandang. Nah, untuk penjodohan betina pastol ini biasanya kami melakukan penjemuran. Penjemuran itu bisa kita lakukan seminggu sampai 2 minggu. Nah, kemudian kalau dari segi rawatan tetap kita jemur seperti biasa. Betina pastol itu bisa kita jemur ya setiap hari selama 15 menit atau 30 menit. Nah, tergantung dari cara kita menilainya. Apabila ketika dijemur dia tidak tahan alias dia mangap-mangap, maka jangan dipaksakan ya. Lebih baik kita berikan dia ini penjemuran yang tipis-tipis atau penjemuran di pagi hari sekitar jam 8 sampai jam 9 untuk menaikkan birahi. Karena pada dasarnya kita menjemur burung murai batu terutama betina itu juga untuk menaikkan birahinya. Kemudian apabila kita ingin memandikan betina pastol, tetap bisa kita mandikan dengan cara memasukkan pejantan di dalam keramba. Nah, jadi mereka itu mandinya bareng-bareng Sobat Kicau Mania supaya mereka bisa akrab dan tidak terjadi ngebantai ketika kita masukkan ke dalam kandang ternak. Nah, di dalam kandang ternak apabila mereka sudah akur, pola makannya tetap kita pakai kroto dan jangkrik. Untuk pemberian kroto bisa 1-3 kali selama 1 minggu. Nah, pemberian takarannya cukup 2 sendok atau 3 sendok. Di dalam kandang itu juga boleh kita letakkan jangkrik. Untuk takaran jangkrik cukup 1 genggam atau 2 genggam, baik di pagi hari, di siang hari, dan di sore hari. Jadi pola makan jangkriknya itu 1 hari 3 kali Sobat Kicau Mania. Dan ini kita lakukan setiap hari. Nah, kalau untuk kroto seperti yang kita sampaikan tadi bisa 1-3 kali dalam 1 minggu. Nah, kemudian untuk betina pastol yang kurang birahi atau dia susah bertelur, kita bisa pakai cacing tanah. Kita berikan 3 ekor saja sudah cukup. Jadi nggak ada patokan kita pemberian setiap hari atau seminggu 3 kali. Cukup 1 kali aja untuk pemberian ketika kita memasukkannya ke dalam kandang. Alias mereka sudah akur terlebih dahulu. Jadi tidak ada konsepnya mereka kejar-kejaran ya saling rebutan makanan. Nah, kalau mereka kejar-kejaran saling rebutan makanan sampai terjadi ngebantai, harus ditangkap dan kita pisahkan, kita cabut dari kandang. Nah, itu untuk penjodohan betina pastol memang sangat rumit. Nah, kemudian untuk pemakaian ulat Hongkong, ulat kandang boleh kita berikan kepada betina pastol apabila betina pastol ini kurang bergairah alias kurang lincah di dalam kandang ternak. Dan kita bisa melihat apabila betina itu kurang fit ditandai dengan lebih banyak diam, lebih banyak murung di dalam kandang. Seharusnya kalau betina pastol yang siap dia sudah lincah ya, baik dia nangkring maupun terbang maupun unjal atau angkut sarang.
dan bolak-balik masuk ke glodok. Nah, biasanya untuk pejantan yang sudah merasa cocok dengan betina tersebut, dia akan masuk ke glodok. Pejantan itu akan mengarahkan glodok mana yang dirasanya nyaman, sehingga betina itu bisa naik ke dalam glodok dan unjal atau angkut sarang. Nah, itu tanda-tanda burung kalian sudah berjodoh. Sampai di tahap ini, selanjutnya kalian bisa tunggu saja untuk prosesnya bertelur. Tetap pola makan, berikan kroto 3 kali dalam 1 minggu dan juga jangkrik setiap hari. Hanya itu saja yang kita pakai. Nah, biasanya kalau untuk betina pastol yang sudah mau kawin ditandai dengan dia ekornya naik turun seperti ini ya. Kemudian tanda seperti ini juga bisa kita lihat tanda-tanda dia ingin bertelur. Pada saat dia terbang atau nangkring kelihatan badannya berat, sehingga kalau terbang itu sedikit berat ya, tidak terlalu lincah lagi. Nah, bersiaplah bahwa betina itu akan bertelur. Jadi kalian harus siapkan glodok yang nyaman dan juga kalian harus taburkan daun cemara di lantai. Apabila glodok itu tidak nyaman dan daun cemaranya tidak ada, maka dia akan buang-buang telur, bahkan makan telur. Nah, inilah yang sering terjadi oleh para peternak pemula. Mereka tidak mengerti kalau glodok ini memang harus bersih dan nyaman. Nah, jadi sobat kicau mania, sudah kita jawab satu pertanyaan dari teman kita, bagaimana settingan untuk betina pastol dan juga pola makannya ketika penjodohan atau berada di dalam kandang ternak. Artinya mau dijodohkan atau sudah jodoh. Nah, buat kalian yang ingin mendapat tambahan ilmu kemudian bisa diajarkan sampai berhasil dan sukses, kalian bisa klik di tombol gabung ya. Tombol gabung ini berbayar, setiap bulan ada biayanya. Namun di sini kita bisa ajarkan kalian sampai berhasil. Nah, inilah komentar mereka sobat kicau mania, sesuai harapan dan banyak yang berhasil. Dan ini pertanyaan dari teman kita pelanggan khusus yang sudah bergabung di channel kami. Nah, jadi sobat kicau mania, kalau kalian ingin sukses ternak burung murai batu, kita akan bimbing ya, dengan catatan kalian bisa bergabung, klik di tombol gabung. Nah, itu berbayar, khusus kalian yang sibuk dengan pekerjaan kalian dan tidak sempat menonton di channel kami yang pertama atau channel kedua. Nah, nggak usah khawatir, kami bisa bimbing dari online. Dan siapa tahu kalian juga bisa berhasil ya, belajar ternak burung murai batu di channel kami atau masuk ke kelas bimbingan kami. Nah, kalian bisa bergabung dengan kami sekarang juga. Dan untuk informasi pemesanan murai batu kualitas, kalian bisa chat ke WA kami 082372924449. Nah, itu adalah WA khusus penjualan dan pemesanan, sekaligus juga untuk WA pelanggan kami yang sudah bergabung di channel ini. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.